ke dalam apa namanya, ke dalam pori-pori, nggak ada masalah tuh mah ya. Ustazah, oke, haid wudu tidak bisa menghilangkan hadas besar ya. Dia cuman semacam menghilangkan, memunculkan kebiasaan aja. Subuh imam ajak sujud sejadah, tapi imam langsung ruku. Kok ruku sujud? Bentar ya. Makmum yang agak jauh sujud sejadah gimana? Maksudnya gimana Mbak Rimbas? Imam langsung ruku, harusnya sujud dong. Coba ya. Ustazah, saya punya mama tiri saya janda, terus dideketin sama bujang. Dan saya emosi terus. Oh, jangan emosi, cukup sampaikan aja baik-baik dengan bujang itu, jangan ganggu mama. Dan mama juga disampaikan baik-baik untuk setia sama papa ya. Oke teman-teman, emosi itu tidak boleh dalam segala hal. Akal berpikir rasional kita itu menjadi hilang ya. Jadi emosi itu memang mesti dikontrol. Pisahkan jarak antara stimulus dan respon. Contoh, ketika ada orang yang kemudian mengambil alih antrian. Kebanyakan orang langsung marah dan emosi. Ambil jarak. Tenang dulu 9 menit. Baru kita sadar bahwa ternyata semuanya akan baik-baik aja. Ya, jadi jangan terlalu cepat memberikan respon atas apapun yang terjadi. Ya, Ustazah boleh tambal gigi? Ya boleh, kan itu untuk kesehatan ya. Kalau lupa qobliyah zuhur, masih bolehkah ba'diyah zuhur? Ya boleh, nggak ada kaitannya. Qobliyah tanpa ba'diyah tanpa qobliyah, nggak ada masalah. Yang masalah tuh adalah teman-teman tanpa aku. Ajik, selebeu. Siang-siang guys, biar nggak ngantuk ya kan. Gombal sikit dulu ya. Ustazah, baca niat sholat di dalam hati. Boleh dilafazkan lebih bagus. Oke, Ustazah, saat sholat apakah harus jaga wudhu juga? Oh iya dong, lagi sholat usahakan tidak batal wudhu. Kalau batal wudhunya, ambil wudhu lagi, ulang lagi sholatnya ya. Ustazah, niat sholat sendiri atau sebagai imam kalau sholat sama anak 8 tahun. Boleh berjemaah, dia udah wajib. Dia jadi imam belum bisa. Anak jadi imam harus baligh. Tapi wajib sholat usia 7 tahun, tamyiz ya. Kalau haid nggak perlu kodo ya mbak. Warnai rambut boleh nggak? Tergantung. Kalau pakai henna boleh ya, yang inai-inai Arab. Tapi kalau seandainya bigen-bigen kayak di salon-salon itu jangan, karena dia menutupi batang rambut ya. Ustazah, suami bilang kamu udah pisah sama aku. Ya itu talak kinayah aja sih. Jadi kalau seandainya dalam 3 bulan dia mau rujuk lagi boleh, nggak masalah ya. Itu namanya talak mbak, tapi talak kinayah namanya. Kalau dia mau rujuk lagi boleh ya. Ustazah, punya uang hasil pesangon nggak wajib zakat. Pesangon nggak wajib zakat, kecuali dia ditumpuk lalu kemudian menjadi tabungan. Namanya zakat tabungan. Nah itu beda lagi ya. Ustazah, deposito riba, deposito nggak boleh ya, karena kita nggak tahu uang kita dikemanain, dan deposito itu fixed return ya, jangan ya, pergi ke SBSN syariah aja ya. Ustazah, boleh benar nggak baju bekas tidur dipakai sholat? Nggak boleh. Boleh selagi dia nggak kena najis. Suami suka mancing di kolam tapi dibayar. Nggak apa-apa, itu cuman permainan. Dia tidak termasuk ke dalam judi atau mengundi nasib. Nah, dia tidak termasuk ke dalam itu ya. Nggak apa-apa. Niat sholat diucapkan sebelum takbiratul ihram atau waktu takbiratul ihram, bebas. Kalau sudah mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan, apakah juga mengeluarkan zakat emas? Iya dong, kalau emasnya udah cukup 85 gram, keluarkan sekali setahun kalau dia emas logam mulia. Ustazah, harus gimana kalau kita punya teman yang maunya cari untung aja? Teman cari untung aja. Coba contohnya lebih detail. Cari untung gimana maksudnya? Atau teman karena kepentingan, apa sih? Coba ya. Ustazah, menghutangkan uang tabungan ada bunganya. Itu gimana? Nggak boleh. Berhutang atau menghutangkan ada bunga, nggak boleh. Beli saham bank jangan. Pergi ke saham blue chip yang selain bank. Karena bank itu dia memfasilitasi orang untuk riba. Kita kena dalil al-wasilatul haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram ya.
Tapi rata-rata kalau blue chip itu banyak ribanya ya. Tapi kalau second liner mungkin bisa dicari ya Pak. Ustazah, duha dilakukan 10 menit sebelum zuhur jangan. Takutnya ada matahari di atas kepala ya. Ustazah, air kena jamur di selang atau pipa bisa dipakai wudhu. Kalau dia udah mengalir ke ember atau dalam bentuk keran gak apa-apa ya. Ustazah, kalau tiap hari sholat duha jamnya gak selalu sama ya gak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kan waktu duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Bolehkah kita mengupload foto di sosmed, foto masakan? Niatnya bukan karena pamer. Ya nggak apa-apa. Mengupload foto mubah ya. Nah, mengupload foto mubah ya. Nanti dihukumi atas niatnya. Kalau niatnya adalah riba, kalau niatnya pamer ya dia tetap tergolong orang-orang yang sombong. Kalau dia nggak pamer maka nggak masalah. Semua aktivitas kita gitu kok guys. Aku dakwah. Ketika niatku dakwah ini adalah mendapatkan validasi, ingin dipuji, ingin dibilang pinter, ya aku nggak dapat pahala apa-apa. Tapi ketika niatku betul-betul ingin mencerdaskan orang, lillahi ta'ala, aku dapat pahala. Sama-sama posting kita sedekah di sosial media. Nggak apa-apa kalau niatnya untuk mengajak orang kepada kebaikan, memberikan inspirasi. Nggak apa-apa. Tapi kalau validasi, pamer, ya eksistensi diri, maka dia tidak dapat apa-apa. Sama mau dakwah kita kayak mau posting, posting sedekah, sama aja. Semua based on niat kita. Kripto jangan, Bitcoin jangan. Kalau saham bisa, karena saham itu jelas emitennya ya. Ustazah, kenapa Bitcoin nggak bisa? Karena dia mata uang. Jual beli mata uang nggak bisa. Kalau dia bisa, kalau dia komoditi. Seperti emas bisa, karena emas itu komoditi. Ustazah, nabung di paket lebaran dapat uang pas dibagiin dapat lebih boleh. Di rakaat ketiga baru teringat tidak tahiyat awal, sujud sahwi. Apakah hukum akikah saat anak belum balik terus meninggal? Orang meninggal tidak usah diakikahkan. Kalau mau bisa dikurbankan. Kalau uang sudah dibayar pakai utang. Kalau uang sudah dibayar pakai utang. Coba ganti pertanyaan, tulisan lebih jelas ya. Beli rumah dengan kredit jelas itu riba kalau dengan bank. Kenapa kita riba kalau seandainya kita berhutang dengan bank? Kemarin kita udah bahas di ceramahnya aku tentang riba. Yang pertama ada bunganya. Yang kedua telat ada dendanya. Yang ketiga kalau seandainya kita nggak bayar maka mobil kita, rumah kita dia tarik. Uang yang udah kita bayarkan tidak dia kembalikan. Maka itu goror. Goror itu menyebabkan dia menjadi riba. Padahal hutang piutang boleh. Tapi kalau hutang piutang ada ribanya dia menjadi haram. Karena riba itu memberatkan ya kan. Pertama kita kena denda, berat kita. Yang kedua kita kena tidak bisa telat denda, ya kan. Kemudian yang ketiga kalau kita nggak sanggup bayar, rumah kita dia ambil dan apa yang sudah dia belikan kita berikan tidak dikembalikan ya. Bank syariah juga aku nggak recommended untuk hutang. Udahlah hindari hutang, kurangi keinginan di bawah pemasukan. Nabung nanti bisa beli kok. Oke. Ustazah, oke, subuh imam ajak sujud sejadah tapi imam lupa langsung ruku, tetap ikut imam ya. Anak yang sudah meninggal wajib diakikahi? Enggak. Orang meninggal enggak bisa diakikahi. Kenapa kalau aku nanya enggak pernah dijawab? Maybe aku aja baru pertama baca typingan Mbak nih. Ini baru pertama aku baca Mbak Fans, mungkin ke filter. Coba ditulis lagi aja. Ustazah, kalau emas 500 gram, duit 100 juta, selama 1 tahun apakah wajib zakat? Emasnya dikumpulkan dulu, nanti emasnya sampai 85 gram kena dia zakat emas. Uangnya dikumpulin dulu sampai 160 juta seharga emas sekarang baru kena zakat. Dia 2 zakat yang berbeda itu. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya kena penipuan online, tagihannya japo ke saya. Kalau saya nggak bayar apakah dosa? Kalau Mbak tidak melakukan nggak usah dibayar ya. Ustazah, sebentar ya. Yang mana? Apa beda ujian dengan azab? Jauh kemana-mana. Misalnya Mbak sakit atau rumah Mbak kebakar. Mbak rajin sholat, Mbak rajin puasa, Mbak zakat, Mbak sedekah, kayak gitu kan. Kemudian
Apa namanya? Yang mana Mbak Nina? Ustazah punya baca nggak dibaca? Oke, teman-teman coba tulisannya diperbaiki lagi. Ini siang panas kawan. Tulisannya kok pertanyaannya kurang bisa dibaca. Ustazah punya baca nggak dibaca? Wallahu a'lam bishawab. Tidak kasihankah melihat aku? Pelan-pelan aja tulisnya ya. Coba aku ulangi ya. Kalau misalnya ada rumah kebakar, perbedaan ujian dan azab ya. Siap Mama Iwan. Ketika misalnya nih, ketika Mbak rajin sholat, rajin puasa gitu kan ya, kemudian rajin ibadah, tapi rumah Mbak kebakar juga, itu ujian ya. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya teman-teman tidak sholat, tidak puasa gitu ya, maka teman-teman rumahnya kebakar, itu musibah ya. Tulisnya pelan-pelan aja ya teman-teman, pelan-pelan aja. Kebaca aku nggak paham nanti malah percuma kan. Ustazah ikut arisan terus ngasih uang seridonya sama yang megang, nggak apa-apa, itu nggak riba, itu kan sedekah Mbak ya. Kalau giveaway nggak apa-apa, itu kan bukan taruhan. Yang nggak boleh itu judi Mbak. Judi. Ada dalil yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan yang keji gitu ya. Siap Mbak Siti Marwah. Oke. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi yang namanya riba, judi itu adalah kalau dia dikumpulkan. Ya, kalau dia mengumpulkan, dia bertaruh. Misalnya ada 10 orang, saya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Akan ada yang bawa 50 juta dan akan ada yang kehilangan 50 juta. Itu baru judi. Tapi kalau main time zone, giveaway, car free day, undian, pasar malam ya, kemudian mancing, itu kan enggak ada yang dipertaruhkan ya. Itu enggak masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, arisan kurban gak masalah ya. Oke, iya Mbak pecinta musim. Ustazah, kalau beli rumah di bank syariah, kalau dia kredit aku gak nyaranin. Karena di atasnya tetap Bank Indonesia. Kecuali ada Bank Indonesia Syariah, dia betul-betul murni dari riba. Ustazah, saya sholat hajat tiap hari, alhamdulillah anak saya diterima. Tuh, Masya Allah di UGM, tuh kan? Lakukan sholat hajat ya teman-teman. Ustazah, penghasilan 15 juta, berapa zakatnya? Ambil kalkulator, hitung 2,5% dari 15 juta berapa, dan keluarkan zakatnya ya. Oke, alhamdulillah ya dengan sholat hajat ya. Ustazah, pas azan subuh, oke, apakah boleh kita melakukan sholat qobliyah subuh? Selesaikan azan dulu, baru teman-teman qobliyah subuh ya. Coba aku ambil kalkulator yang 15 juta tadi, berapa zakatnya per bulan? 15 juta. Kali 2,5%, Mbak mesti zakatkan 375.000 ya setiap bulan ya. 375.000. Ustazah, kalau hasil sebulan 10 juta belum wajib zakat, minimal 13 juta ya. Ustazah, aku lagi zikir tiba-tiba batal, apakah aku harus wudhu lagi? Bahwa ketika kita berzikir atau berdoa, maka kita tidak wajib wudhu. Jadi kalau mau ambil wudhu lagi sunnah, kalau enggak juga enggak masalah ya. Karena berzikir saat berwudhu status hukumnya adalah sunnah. Pak Nurin, kalau 13 juta zakatnya berapa? Kali aja Pak, 2,5% Pak. Ya, ambil kalkulator 13 juta kali 2,5% ya. Oke. Mbak coba baca chat aku ya Mbak. Oke. Ustazah, iya, kalau ada utang riba orangnya udah nggak ada kabarnya, tetap dibayar ya atau ganti dengan sedekah. Kalau kita punya hutang sama orang tapi orangnya itu udah nggak ada gitu ya. Oke, orangnya sudah nggak ada, maka kita boleh ganti dengan sedekah untuk mengganti hutangnya. Ustazah, iya. Sebentar ya, betul nggak katanya kalau kita mau sholat itu kalau kita nggak mau sholat tanda Allah murka sama kita? Enggak, tanda kita males ya. Ustazah, oke sebentar ya.
Tadi dikali berapa? Kali 2,5% Mbak, 2,5% zakat ya. Ustazah, kalau dizolimi lebih baik diam, tergantung zolimnya kayak gimana. Kalau zolimnya tidak sampai memberikan ancaman pada diri kita, kesehatan kita, fisik kita, abaikan. Ya, karena kita mampu menahan diri. Tapi kalau seandainya zolimnya itu cuman menggosipkan, kayak gitu aja lah, ya lagu-lagu lama itu kan. Ya dibilang sok alim, ya dibilang sok cantik, sok pinter, ya kan. Kalau kemudian dibilang sombong itu kan abaikan aja lah tuh, ya kan. Itu lagu lama itu ya. Nah, tapi kalau sampai dia mengancam nyawa kita, selesaikan sampai titik darah penghabisan ya. Ustazah, oke. Saya setiap sholat kepikiran omongan orang itu, nggak boleh ya. Kita itu menjadi hamba Allah, kita mampu untuk membalasnya. Tapi kita memilih mengendalikan diri karena kita jauh lebih beriman dibanding mereka. Ini bukan perkara sabar, ini perkara mampu mengendalikan diri yang berada dalam kuasa kita. Kita berhadapan dengan manusia harus tahu kapan kita ngerem, kapan kita ngegas, kapan kita itu sekedar belok dan menghindari perselisihan. Bukan tidak boleh membalas, tapi balaslah di waktu yang tepat, simpan energinya untuk bisa melakukan hal yang tepat ya. Jangan habisin energi untuk marah-marah ya. Ustazah, sholat fajar sama qobliyah subuh sama aja ya. Ustazah, kalau nggak pengen nikah nggak apa-apa kan, selagi nggak berzina aman aja kok ya. Ustazah, oke, hutang emas boleh nggak Ustazah? Boleh. Yang penting hutang emas balasnya pakai emas ya. Oke, berarti hutang emas balasnya pakai emas ya. Contoh misalnya, teman-teman misalnya hutang emas 2 tahun yang lalu harganya 1 juta segram. Tahun ini harga emas 2 juta segram. Tetap gantinya pakai gramasinya, bukan pakai uangnya ya. Ustazah, zakat dagang setiap bulan setelah dikurangi biaya operasional dan dikurangi biaya modal ya. Ustazah, kalau sekat dikasih orang tua sama saudara boleh nggak? Kalau sekat apa itu? Ustazah, apa hukumnya pinjam uang ke bank untuk bangun rumah? Jangan ya. Jangan, itu adalah riba ya teman-teman ya. Itu adalah riba ya. Jadi jangan ya teman-teman ya. Oke. Mbak Frida, aku nggak bisa mengucapkan kalimat yang Mbak tulis. Tapi statusnya adalah makruh muakkad ya. Ustazah, zakat penghasilan. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kenapa ya suami lagi pergi umroh marah-marah? Coba tanya ke suaminya, kenapa dia marah-marah? Kasusnya apa Mbak? Oke, gitu ya. Ustazah, oke, coba ditanya dulu kenapa dia marah-marah, sebabnya. Baru nanti kita urai ya. Ustazah, oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Kalau mengkodo sholat apa sesuai dengan waktunya? Sesuai dengan waktunya, tapi hanya bisa dikerjakan kalau Mbak ingat jumlahnya. Ustazah, aku heran setiap sholat ingat macam-macam. Jadi sering aku lupa rokaat. It's okay, sujud sahwi aja. Itu karena belum terlalu terbiasa. Intinya guys, intinya adalah yang namanya ibadah itu kalau dilakukan rukunnya maka sahlah dia. Ya, perkara khusyuk atau tidak itu soal latihan aja. Ya, dan kemudian kalau kita tidak khusyuk itu soal latihan aja. Ya, semakin kita ingat arti bacaan sholat, semakin kita akan lebih khusyuk. Kalau lupa rokaat, ya sujud sahwi aja. Oke. Ustazah, sah nggak sholat buang angin terus? Nahan buang angin dalam sholat makruh. Jadi menahan buang angin dalam sholat adalah makruh. Jadi kalau mau dibuang makruh, sholatnya sah. Tapi kalau dibuang sholatnya batal, tinggal ambil wudhu lagi aja. Oke. Kalau kredit di Pegadaian ada bunga tapi sewa modal, itu gimana? Nah itu akadnya kita harus baca baru kita bisa tahu Mbak instrumennya. Karena kita untuk menentukan sesuatu itu boleh atau enggak harus baca instrumennya Mbak. Oke.
Ustazah, usaha saya lagi sepi. Amalan apa yang bisa dilakukan? Sedih banget. Nggak apa-apa, sepi itu kan biasa. Kemarin kan pernah rame kan? Lakukan aja terus dengan konsisten. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sholawat. Dan kurangi mengeluh. Nggak mungkin kalau kita tetap buka kedai gitu-gitu aja kok. Nggak mungkin ya. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang kita tidak duga-duga. Semuanya lesu wajar zaman sekarang ini. Karena orang skala priority. Nggak apa-apa. Kan kemarin pernah naik kan. Kan nggak susah-susah banget kan. Ntar juga naik kok, namanya jualan. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Pas kita naik, alhamdulillah hati-hati kita pandai-pandai ngelola uang. Sehingga pas turun kita aman-aman aja. Dia yang repot itu pas naik hidupnya boros-boros. Nah pas turun bingung ya. Jadi pas di atas hati-hati dengan uang, tabung uangnya. Karena bisa jadi suatu ketika kita di bawah sehingga kita siap untuk sampai kepada kita naik lagi ya. Oke. Nah aman ya. Ustazah, beli perak online gak apa-apa? Ustazah, apakah haram? Iya, laki-laki haram pakai emas. Walaupun laki-laki itu pakai emas swasta. Emas swasta itu emasnya cuma 20 gram, 20% kadarnya, tetap haram. Jadi laki-laki cuma boleh pakai perak ya. Ustazah, oke. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Apakah istri manalah istri tadi? Mana istri tadi, geng? Ya, apakah istri menggugat cerai tidak mendapatkan gonogini? Benar. Gugat cerai dalam pengadilan dia bukan tidak mendapatkan, dia tidak berhak menuntut, itu aja. Yang menggugat tidak bisa menuntutnya. Nah, itu dia. Ya, itu dia dalam peraturan. Ustazah, maaf saya mau tanya, sehabis mandi lalu sholat, lalu pas ruku seperti ada yang keluar. Apa yang keluar? Suara hati kah? Kalau yang keluar itu benar-benar keluar, itu kentut namanya. Maka teman-teman harus batal wudhunya, ambil wudhu lagi. Tapi kalau seperti ada yang keluar, takutnya itu was-was. Kalau was-was, maka dia tidak dianjurkan ya. Kalau was-was, dia abaikan. Ya, suatu ketika saya sering sampaikan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ash'urut tumata, ya Rasulullah saya selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, oke, hatta yasma sautan awiyajidariha ya. Nah, jadi bukanlah kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya ya, oke. Oke, Ustazah, kalau mau sholat tidak ada air dan tidak ada debu. Tayamum tidak harus debu yang nyata, tayamum aja. Kalau nggak ada air, cari air di masjid atau cari air di tempat yang lain ya teman-teman. Pokoknya tayamum itu nggak bisa langsung, nggak ada air di rumah langsung tayamum. Nggak, lihat dulu 40 rumah dari rumah kita ya. Ada air nggak? Ada air nggak? Kalau 40 rumah dari rumah kita ada air, kita tetap nggak boleh tayamum ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau utang menahun apa hukumnya? Kalau jatuh temponya memang menahun nggak masalah. Tapi kalau jatuh temponya sebulan lalu kemudian kita menahun ya dosa dong. Ustazah, iya, sholat sunat hajat kapan dilakukan? Sholat sunat hajat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Ya, habis duha boleh, sebelum duha boleh ya. Kemudian habis duha boleh, sebelum duha juga boleh, kemudian sebelum sholat fardu boleh, setelah sholat fardu juga boleh ya. Oke, Mbak baca grup seller Mbak. Ustazah, sebentar ya. Sendawa saat sholat caranya bagaimana? Yang penting jangan sampai mengeluarkan suara atau 2 huruf. Kalau dia sampai mengeluarkan suara atau 2 huruf, maka dia batal ya. Ustazah, gimana hukumnya kalau cerai melalui WA? Iya, itu cerai, itu jatuh talak ya. Oke, itu malah jatuh talak ya teman-teman ya. Itu jatuh talak.
atau pakai surat itu tetap jatuh talak ya. Oke. Ustazah, gimana orang yang sudah haji tapi masih joget-joget ya? Haji masih joget-joget, hajinya diterima, joget-jogetnya tetap berdosa. Nanti dia akan ketemu dengan yaumul hisab. Yaumul di mana akan dihitung berat dosa dan pahalanya. Dosanya nanti masuk neraka dan kemudian pahalanya dia masuk ke dalam surga. Gimana hukumnya ada orang belajar Quran tapi gosip? Gosipnya tetap berdosa dan kemudian baca Qurannya tetap berpahala, sholatnya berpahala. Nanti akan ditimbang mana berat dosa dan pahalanya. Kenapa? Karena al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Ya, maka perbuatan itu akan dihitung dengan ketentuan hukumnya ya. Akan dihitung dengan ketentuan hukumnya. Jadi jangan kayak gini guys, percuma haji tapi masih gosip. Nggak percuma, hajinya diterima, gosipnya berdosa. Oke, gitu ya. Ustazah, suami sholat 5 waktu nggak ketinggalan, tapi kalau untuk sholat sunnah dia nggak mau, ya itu berarti dia belum terbiasa aja. Pelan-pelan guys, hidayah Allah yang kasih. Semoga ada perkembangan. Oke. Ustazah, pas sholat sering sekali nguap. Nguap dalam sholat itu makruh. Coba aku jelaskan. Teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live dari aku. Semoga bermanfaat ya. Aku jelaskan dulu. Bahwa yang dibolehkan dalam sholat. 1. Menggendong anak di dalam sholat kalau terdesak. Itu boleh. Misalnya nih kita lagi sholat, aku jelasin bentar ya biar nggak sendawa dalam sholat, bersin dalam sholat cek mana, batuk dalam sholat cek mana, nguap gimana nih kita jelasin pelan-pelan ya. Yang pertama yang dibolehkan dulu nih, dibolehkan di dalam sholat menggendong anak kalau seandainya sedang sholat. Misalnya tegak anak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri, gitu kan? Atau dia naik ke paha kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Menggendong anak dalam sholat ketika terdesak boleh. Yang kedua bersin. Bersin dalam sholat itu dibolehkan. Yang penting gak ngeluarin suara dan kata. Hacim, aduh batal. Ya, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya adalah sendawa. Dalam kitab Fathul Mu'in, sendawa itu pada umumnya tidak mengeluarkan suara. Tapi kalau mengeluarkan suara dia batal. Tapi kalau sekedarnya dia tidak batal. Kemudian apalagi misalnya bersin, batuk, pilek. Kemudian flu kena ya nempel, itu tidak semua membatalkan sholat, aman saja ya, boleh di dalam sholat. Nah, berdehem selagi tidak mengeluarkan suara. Nah, tapi kan pada umumnya dehem tidak mengeluarkan suara, itu yang dibolehkan. Oke, itu yang boleh. Sekarang kita masuk yang dimakruhkan, itu boleh semuanya ya. Sekarang yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan? Makruh itu apa sih? Makruh itu boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Contoh, menguap dalam sholat makruh. Jadi bagusnya uapan itu ditahan. Rasulullah itu menahan nguap sampai merah mukanya, gitu ya. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi Rasulullah itu menahan nguap sampai merah mukanya. So nguap itu kalau bisa ditahan. Kalau aku nguap nggak batal enggak. Cuman Allah nggak suka. Paham ya? Makruh itu adalah dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Oke. Kemudian mengantuk dalam sholat. Coba ya hilangkan ngantuknya karena ngantuk dalam sholat itu makruh ya. Kemudian apalagi misalnya melihat ke atas saat sholat makruh. Sami Allahu liman hamidah makruh ya. Jadi sholat itu lihat ke tempat sujud. Pelan-pelan ya. Contoh lagi misalnya nahan kentut dalam sholat makruh. Bagusnya dibuang, ambil wudhu lagi. Contohnya lagi ya, ini nyatet nggak nih? Nggak ya, pokoknya masukkan aja ke kepala ya. Contohnya lagi makruh adalah menutup mata, menutup bibir dalam sholat. Pernah nggak teman-teman sholat tuh gini ya? Itu makruh guys, makruh guys. Sholat jangan macam mumi guys, diem. Gitu, sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita.
Nah itu makruh semua. Nah kalau nangis dalam sholat gak apa-apa. Yang penting tidak mengeluarkan suara ya. Tidak mengeluarkan suara. Nah untuk bersin kemudian berdaham. Itu jangan sampai terjadi di antara kata dari surat Al-Fatihah. Misalnya alhamdu al-hajm kayak gitu kan. Nah itu harus ulang Al-Fatihahnya. Jadi dia tidak boleh memangkas kata dalam Al-Fatihah. Contoh ihdina siro hajim. Ulang lagi Al-Fatihahnya. Jadi dia nggak boleh memangkas di satu kalimat Al-Fatihah. Itu sih oke ya. Semoga sehat, nggak batuk-batuk, nggak flu-flu, nggak berdehem-dehem, nggak ngangak-ngangak sehingga sholatnya lebih baik ya. Ustazah, oke, bolehkah baca dalam hati saat sholat dikarenakan batuk? Makruh saja ya, makruh saja. Oke, nah jadi apa tadi dalam hati? Kalau gini, dia makruh, bagusnya dibusak di kayak gitu guys. Apa namanya itu? Kayak gitulah ya kan. Bagusnya di kayak gitu, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Udah totalitas aku bersin pun ku praktek pula ya kan. Nah, Ustazah, kenapa sering ngelamun? Kenapa teman-teman sering ngelamun? Coba pikirkan aku sekali-sekali ya kan. Nggak usah ngelamun-ngelamun ya, buang waktu ngelamun-ngelamun ya. Ustazah, oke, sebentar. Kalau garuk-garuk jangan berlebihan ya. Ustazah, bolehkah zakat mal diganti jangan barang? Afdolnya bentuk makanan pokok dan uang mah kalau zakat kecuali sedekah ya. Ustazah, tanda hitam di jidat apakah tanda salah dalam sujud? Enggak juga. Banyaklah hitam di jidat. Salah sujud, sering sujud, kejedot, macam-macam lah hitam ya. Ustazah, gitu sebentar ya. Apakah boleh sholat qobliyah sebelum azan? Enggak boleh mbak. Yang namanya qobliyah itu harus azan dulu mbak. Siap mbak Syasa ya. Jadi yang ngelamun masuk live Ustazah. Makin ngelamun canda ya. Oke. Gimana cara ilangin ngelamun dalam sholat? Makanya harus diginikan bacaannya. Itu dia kan gini guys, ada 3 cara baca kan. Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Dia kan kayak gini guys. Mau jelasin apa tadi? Lupa aku. Oh ya, jadi dia tuh ada 3 cara baca ya. Yang pertama adalah tutup bibir kan dalam hati kayak gini. Kapan? Di dalam kamar mandi. Kan masuk WC baca doa, keluar WC baca doa. Iya kan? Kemudian kalau kita mau cebok baca doa. Iya kan? Kemudian mau mandi junub, mau mandi wajib, mau wudhu kan baca doa kan. Nah kalau baca doa ketika kita di dalam wudhu, di dalam kamar mandi baru gini guys. Oke. Nah yang kedua adalah dengan berbisik. Kapan itu? Saat kita berada di dalam sholat. Kalau sholat itu berbisik. Yang ketiga adalah seperti yang aku ngomong ini. Siap Mbak Yuvina ya. Aku ngomong kayak gini nih. Besar-besar nih. Kapan? Saat baca Al-Quran. Jadi baca Quran itu usahakan teman-teman untuk besar suaranya, minimal ngeluarin suara lah supaya tepat tuh yang mana kho, yang mana ha, yang mana dha, yang mana sya dan seterusnya ya. Oke. Ustazah, tutup bibir saat dalam kamar mandi, berbisik saat sholat, besar-besar saat baca Quran. Benar, Masya Allah ya. Ustazah, sholat tahiyatul masjid dulu apa qobliyah? Qobliyah dong. Qobliyah itu sunnah muakkad, tahiyatul masjid sunnah biasa ya. Kalau menikah dengan adik kandung istri, kalau mengumpulkan 2 wanita dalam satu waktu nggak boleh. Kalau gantian boleh ya. Ustazah, boleh nggak tidak sholat subuh bacaannya surat pendek minimal 8 ayat. 1 ayat pun nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh irit, hemat. Yang dihemat tuh uang, bukan ayat geng ya. Tapi bolehlah, jadilah daripada kul-kul aja ya kan. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim.
wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Jadilah ya kan, cincela boleh ya. Ustazah, oke, aman ya. Sholat awabin boleh 2 rakaat aja, boleh. Siap Mbak Fitria, nanti sebentar lagi ya Mbak Fitria ya. Ustazah, oke, Mbak Tia. Oke, Ustazah, suami istri sudah nggak kerja tapi punya tabungan 250 juta. Wajib zakat 2,5% ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, bagaimana cara minta maaf atas kesalahan kepada orang tua yang sudah meninggal? 1. Kirimkan baca Quran sampai dia sampai hatam. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Yang kedua, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga, kirimkan sholawat buat dia. Yang keempat, sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa ya. Ustazah, sholat sunat ba'diyah dengan awabin. Ba'diyah lah. Ba'diyah sunnah muakkad, awabin sunnah biasa. Ustazah, oke, sholat witir 1 rakaat dianjurkan baca 3 ayat pendeknya 3 kul. Benar. Hal Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu sangat dianjurkan ya. Ustazah, oke, yang wajib nerima zakat siapa? Jelaskan. Siap Bu Guru. 1. Fakir, orang yang tidak bekerja. 2. Miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. 3. Mu'allaf. 4. Orang berhutang. 5. Fisabilillah. Yang ke-6 adalah Ibnu Sabil. Yang ke-7 adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Lebih kurang kayak gitu Bu Guru. Ya, kasih nilai B aja lah Bu Guru, karena Al-Gharim susah, Ibnu Sabil susah. Jadi bagusnya Bu Guru cari fakir, orang yang tidak bekerja, atau miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Musafir, ya musafir juga susah Bu Guru. Ya, yang penting Bu Guru fokus aja. Ini muridnya pula yang ngatur-ngatur Bu Guru. Ya, jadi gini Bu Guru cari aja fakir miskin masih ada lah. Ya, atau mu'alaf lah, orang masuk Islam mungkin masih ada Bu Guru. Kalau musafir udah susah Bu Guru. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gimana cara minta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Yang tadi saya sebutkan ya. Kirimkan bacaan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya, kirimkan sholawat, ya, bersedekah atas nama dia, gitu ya. Kemudian kita bisa, kalau dosa kita besar, bisa badalkan umroh buat dia, bisa badal haji buat dia, bisa kurban atas nama dia, bisa banyak sih yang bisa kita lakukan ya. Teman-teman, aku punya channel YouTube. Di situ banyak banget loh yang penjelasan aku tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal. Nanti aku bahas-bahas lagi di ceramah-ceramah aku ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama di akun ini ya. Suami tidak mau bangun sholat subuh padahal sudah dibangunin. Serahkan sama Allah. Tugas kita cuma mengingatkan dan mendoakan. Mau atau tidaknya dia, urusan dia dengan Allah. Sampaikan kepada suaminya. Harusnya dia yang bangunkan istrinya. Harusnya dia yang bangunkan anak-anaknya. Kalau dia nggak mau sholat subuh, sekaya apapun dia, Allah angkat berkah dalam rumah itu. Kalau berkah udah diangkat, efek sampingnya luar biasa. Ya, kita jadi berantam-berantam di rumah itu. Anak jadi durhaka, rezeki jadi nggak berkah. Panas rumah luar biasa, ya, dizolimin banyak orang, nauzubillah. Rumah yang tidak sholat di dalamnya akan diangkat keberkahan dan ketenangannya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ustazah, oke. Ustazah, bolehkah memberi siapa nih? Tanah dan rumah untuk pengurus masjid. Kasihlah amal jariah. Masya Allah ya. Ustazah, oke. Saya naik kereta api jaraknya 2 jam.
Pas di kereta masuk waktu sholat. 2 jam I think sudah lebih dari 89 kilometer. Sholat aja di kereta ya. Boleh ya sambil tayamum sholat di kereta. Di mana arah kereta di situ arah kiblat ya. Oke. Ustazah mau pesan madu akasia. Darah tinggiku membaik. Masya Allah. Masya Allah. Udah sembuh ya. Madunya bisa dipesan nanti ya. Sore jam 5 nanti langsung aku kirim madu akasianya ya, diminum aja. Ustazah, oke, tabungan zakatnya sebulan sekali atau setahun sekali. Zakat tabungan sekali setahun, jangan sebulan sekali habis nanti tabungannya. Hanya sekali setahun 2,5% ya. Jangan zakat tabungan sekali sebulan. Sekali setahun ya. Tapi kalau sedekah bolehlah banyak-banyak ya. Oke. Ustazah aku nungguin pengumuman. Pertanyaannya variatif. Jadi nggak ada pengumuman. Ustazah bolehkah wirid sambil main HP? Saran aku jangan teman-teman. Kalau kita mau zikir fokus kepada Allah. Sama dengan teman-teman nanya ke aku. Ustazah boleh nggak main HP sambil nemanin suami makan? Sebenarnya boleh. Tapi adabnya kurang. Suami nggak suka. Boleh nggak kita zikir sambil main HP? Sebenarnya boleh, tapi karena nggak ada keharaman, tapi kan Allah nggak suka ya. Saya mau madu Zah, siap. Yang tadi pagi nggak dapat madu akasia beli 2 lebih murah, udah pada nungguin nih. Ini namanya yang itu tadi nih ya, ditungguin ya. Beli 2 lebih murah, kita nanti untuk madu akasianya gercepin aja, karena tadi pagi banyak yang nggak kebagian kan. Nah, akasia itu madu yang aku minum sudah 2 tahun, sehat minumnya. Akasia itu kayak yang Mbak yang tadi ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, kayak asam lambung, ya kan? Tekanan darah rendah, darah tinggi, hipertensi yang mertuanya suka marah-marah. Ya, kemudian kayak keputihan, tuh keputihan itu sembuh guys, akasia udah. Gas aja akasia, keputihan, haid gak lancar, flek, terus ya empedu, jantung, ginjal itu akasia. Ya, harganya 89.000 1 kilo. Nanti kalau beli 2 kita kasih waktu turunin harga kayak tadi. Maaf ya Mbak, tadi yang mau madunya aku cuekin. Aku nunggu jam 2. Udah lewat ya. Nah, ini dia madunya. Yang mau beli 2 gercep ya, jangan telat lagi kayak tadi. Nih ya, ini akasia, mantap ya. Tuh. Mantap, Masya Allah. Ini madu yang aku minum, rasanya enak, gak usah khawatir ya. Kalau gak enak kembaliin. Belum ada yang bilang madu akasia gak enak. Enak banget ya. Ini madu asli langsung dari petaninya. Coba fokus, nanti aku munculkan etalase. Nanti jam 5 langsung aku kirim. Asli, langsung dari petaninya udah terCO ratusan ton. Fokus ya, akasia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia ini adalah kayak diabetes. Fokus ya, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, keputihan, haid gak lancar, haid terus kayak istihadah ya. Kemudian jantung, empedu, liver, atau sekedar stamina keluarga. Udahlah akasia nggak usah ragu. Enak madunya. 1 kilo 89.000. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Madunya memang untuk menyehatkan bagus banget Zah. Tuh Masya Allah. Banyak testimoninya ya. Oke, akasia ini aku munculkan di bawah. Langsung beli. Oke, yang mau beli 2 tunggu dulu ya. Yang mau beli 2 tunggu dulu. Yang mau beli akasia 1 nih langsung beli. 89.000 ya. Tapi kalau mau beli sama-sama Mbak Skin ya. Siap Mbak Oci. Ustazah pas lagi sholat jari kaki kelihatan, nggak apa-apa, tutupin aja ya. Ustazah kalau 3 bulan sebentar, kalau 3 bulan tidak rujuk. Ya kalau 3 bulan tidak rujuk, kalau mau rujuk setelah 3 bulan boleh, tapi harus nikah ulang ya. Gimana woi nggak ada OR-nya. Harus nikah ulang ya. Yang pertama adalah ada saksi, wali, laki-laki dan perempuan, mahar, ijab kabul. Nggak usah pesta, nggak usah undang aku, nggak usah ya. Nikah ulang aja setelah 3 bulan kalau dia mau rujuk. Kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Saya sedang haid, amal apa yang bisa lakukan saat saya pengen istiqomah? Mbak istiqomah apa sekarang?
Kalau Mbak istiqomahnya sholat tahajud, tetap bangun malam di jam yang sama. Kalau Mbak istiqomah sholat duha lagi haid, tetap Mbak melakukan ibadah di jam yang sama. Di jam yang sama Mbak boleh sholawat, sekedar ngulang hafalan, sekedar berzikir, sekedar muhasabah diri, itu bisa. Siap Mbak Syahrani ya. Tapi usahakan di jam komitmennya Mbak untuk melatih fisik, mental, kebiasaan biar nggak lupa saat iman lagi naik. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau haid tidak lancar? Kalau haidnya lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Hari ke-15 boleh mandi, boleh sholat, puasa, tawaf, bebas ya. Tabungan dapat bunga, nggak boleh bunganya diambil dan dipakai kecuali untuk lampu jalan, tong sampah jalan boleh ya. Kalau beli bangku sekolah buat masuk kuliah, beli bangku nyogok nggak boleh ya, nyogok dan disogok semuanya berdosa. Ustazah, boleh nggak kita minum obat sebelum haid agar penunda haid saat umroh dan haji? Boleh, ulama udah sepakat membolehkan ya. Mandinya tanggal 15 ya. Apa hukumnya umroh tapi uangnya dapat pinjaman dari bank? Tidak boleh. Niatnya benar, cara harus benar. Niatnya benar umroh tapi caranya dengan riba, tertolak. Nggak usah Mbak ya. Lagian tidak wajib ke umroh, nggak usah dipaksa. Kalau sujud syukur sahkah selepas salam? Justru sujud syukur itu dianjurkan setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud cus pula. Sujud. Sujud baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sujud syukur. Lanjutkan dengan zikir dan doa ya. Ustazah, niat sholat saat takbir dan sebelum takbir boleh ya. Ustazah, dipati ustazah, dipiti astagfirullah. Dipiti ustazah, kalau piti ini bahasa kami duit Mbak. Fiti ya. Di fiti ustazah ada nggak doa mustajab? Ada banyak ya, amalan mustajab doa, tempat waktu mustajab doa ada. Videoku udah 7.000 lebih. Teman-teman coba lihat aja, searching doa mustajab Nela Luki kece badai. Langsung muncul guys doa-doa mustajab, mantap ya. Ustazah, kece badainya nggak ada, nggak bakal ketemu ya. Ustazah, istighfar dulu baru sujud bisa ya, bisa istighfar dulu baru teman-teman sujud bisa, nggak masalah. Insya Allah kalau kita biasakan sujud syukur itu ciri dan tanda kita bersyukur. Jadi cara bersyukur yang paling pertama adalah sujud syukur ya. Ya, oke, siap ya. Iya, siap. Nah, Ustazah, sebentar. Beda fakir dengan miskin itu apa? Fakir itu orang yang tidak bekerja. Miskin itu bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Sholat awabin sebelum azan isya. Kalau udah azan nggak bisa lagi ya. Jadi fakir itu dia nggak kerja Mbak sama sekali. Kalau miskin itu dia bekerja tapi nggak cukup. Kalau masbu harus baca iftitah nggak? Iftitah itu nggak ada harus. Iftitah itu sunnah, tidak ada harus. Kalau harus wajib dong teman-teman ya. Jadi iftitah dalam setiap sholat fardu dan sholat sunnah itu tidak wajib. Dia hanya status hukumnya sunnah saja ya. Ustazah, menyerupai potong rambut seperti laki-laki jangan ya. Haram ya, laki-laki seperti wanita dan wanita seperti laki-laki ya. Ustazah, kalau sholat syukrul wudu, sholat syukrul wudu itu sholat wudu Mbak. Sholat wudu. Sengaja aku sholat sunat wudu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat kayak biasa ya. Oke. Saya pernah kayak sholat subuh ya, sholat wudu. Saya pernah nazar tapi lupa nazarnya. Wah. Kalau lupa nazar itu harus bayar kafarat namanya Mbak. Ya, bayar kafarat namanya. Ya, kafarat itu kalau lupa nazar 1, memerdekakan budak. Cuman kan budak nggak ada zaman sekarang. Maka lakukan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orangnya 7 on. Kali 10 berarti 7 kilo.
Atau puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot sunnah wajib atasku karena Allah. Harus 3 kali, 3 hari. Kalau putus ulang lagi dari awal. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau lagi datang bulan, ibadah apa yang bisa dilakukan? Everything seperti sholawat, berzikir, mengingat kekurangan diri. Kemudian saat teman-teman mengingat kekurangan diri, kemudian mengulang hafalan, itu bisa ya. Ustazah, apakah kalau kita zakat penghasilan ke keluarga seperti kakak kandung, silahkan. Selagi kakaknya itu fakir atau miskin. Sekali lagi fakir adalah yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Ustazah, bolehkah kita haji kalau jahit apa? Ustazah, zakat mal sawah hitungnya gimana? Hasil dari sawahnya yang dizakatkan ya. Ustazah, beda tulus dan ikhlas. Maybe tulus bahasa Indonesia loh mbak ya. Ustazah, kalau sholat berjamaah bareng anak terus imam batal, apa makmum ikut berhenti atau lanjut? Lanjut. Ustazah, menikahi kakak ipar tapi sesusuan nggak boleh. Ya, sesusuan nggak boleh ya. Ustazah, kalau anak berzina orang tuanya ikut dosa nggak? Tergantung ya. Kalau seandainya orang tuanya sudah mendidik, merawat, melarang anaknya pacaran, berzina dia nggak dosa. Tapi kalau seandainya orang tua membiarkan, mendukung anaknya pacaran, zina dia, maka orang tua ikut dosa. Siap Mbak Tantina, Mbak Mugo, jazakumullah ya. Oke, Ustazah, perempuan itu bagusnya sholat di rumah atau di masjid? Perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Yang paling bagus berjamaah, di rumah berjamaah bagus, ya. Nah, karena ada dalil atau di masjid berjamaah juga bagus. Karena ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid. Apa hukumnya istri selingkuh? Dosa besar. Kalau mengambil penghasilan dari peninggalan orang tua non-muslim, silahkan. Oke, silahkan, gak masalah ya. Ustazah, kalau habis terus wudhu tanpa sengaja, kepegang kemaluan sendiri. Kalau langsung memegang kemaluan, batal. Tapi kalau ada alas nggak batal ya. Apakah benar perempuan kalau lagi sholat bibirnya nggak boleh bergerak? Salah. Justru kalau lagi sholat bibirnya bergerak sampai telinganya mendengarkan bacaan dia ya. Ustazah, apakah boleh sholat hajat surahnya rakaat pertama ayat kursi dan surat kedua al-manar? Pokoknya ayat Al-Quran boleh ya. Ustazah, oke, kalau keluarga ada yang meninggal harus ada pengajian atau gimana? Pengajian itu tidak harus, sunnah saja ya. Sunnah saja, dia tidak sampai ke tahap harus. Kalau kita pengen sekedar bersedekah, orang membacakan Yasin untuk orang tua kita, untuk anak kita, enggak apa-apa. Yang penting tidak ada kepercayaan di dalamnya ya. Ustazah, kalau zikir pakai pesawat, kalau zikir pakai pesawat di masjid. Zikir pakai pesawat di masjid. Gimana ceritanya ini si kawan ini? Zikir pakai pesawat di masjid. Berjamaah boleh enggak? Zikir pakai pesawat. Gimana maksudnya Mbak? Oke. Ustazah, kalau sholat zuhur terus suaranya keluar sedikit boleh enggak? Iya. Sholat itu mesti bersuara sedikit, bukan bersuara, berbisik. Kayak gitu ya. Nah kemudian sampai telinga dia mendengarkan siap Mbak Cesa. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Zikirnya pakai pesawat Kalizah. Enggak, di masjid dia zikirnya nih. Mungkin tipe kali teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau ketinggalan sholat subuh, bangun jam 7, apa sholatnya diqodho? Ya enggak, sholat subuh di mana waktu kita terbangun. Tapi ingat, lalai tetap berdosa. Bolehkah sholat sebelum iqomah? Ya boleh. Yang penting setelah azan ya. Yang penting azan dulu ya. Kalau zikir pakai mic, boleh, enggak masalah.
Oke, zikir pakai mikrofon tidak ada masalah. Orang yang mendengarkan juga dapat pahala kan. Apakah janda ditinggal mati suaminya terus menikah lagi? Apakah besok tidak bisa ketemu di surga? Kalau udah masuk surga bisa ketemu dengan siapapun ya. Ustazah sholat berjemaah tapi imamnya bacaan tajwid panjang pendeknya tidak fasih jangan. Apalagi saat Al-Fatihah. Imam Nawawi pernah berkata meninggalkan panjang pendek atau mat dalam Al-Fatihah sama dengan meninggalkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi imam itu baca Al-Fatihah ada yang dia wasol satu napas. Kalau tepat makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya satu nafas nggak apa-apa. Tapi tetap dianjurkan ada wakaf kayak gitu Mbak. Tapi kalau dia pakai wakaf itu lebih baik. Cuman kalau panjang pendeknya nggak pas kayak gitu ya, maka itu jangan berimam dengan dia. Oh maaf, saya dari Madura, pesawat itu mic. Oh iya kah? Oh, pesawat itu mikrofon. Oh siap-siap. Jadi intinya mikrofon kalau lagi kita sholat pakai zikir pakai mikrofon gak masalah ya. Ustazah simpan pinjam di arisan PKK bisa boleh bisa tidak tergantung gayanya. Kalau dalam gayanya ada riba nggak boleh ya. Amin Mbak Alia. Ustazah kalau kita tidak berpuasa karena hamil dan menyusui, bagaimana menggantinya? Kalau anaknya cuma satu, cuma dua, gantilah. Kan 330 hari menggantinya, ganti pelan-pelan. Kecuali kalau nggak kuat, boleh bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Kali aja 30. Berapa ya? Aku gak pernah ngitung. Coba ya. Ada yang bilang 1 mut kok. 1 mut itu 7 on. Tapi ada ulama yang menyatakan 2 mut 1,4 kilogram. Coba aku hitung dulu ya guys. Udah ya. 1,4 kilo kali 30 ya. 42 kilogram, lebih kurang ya teman-teman. Kasih ke fakir miskin kalau bisa dalam bentuk to'am, dalam bentuk beras. Karena dalam dalil fafidyatun to'amu miskin ya. Mesti dalam bentuk to'am ya. Kecuali kalau Imam Hanafi mengatakan boleh pakai macam duit ya. Ustazah sebentar ya, puasa Yaumul Bid masih lama. Nanti aku ingatkan ya, teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan untuk puasa Yaumul Bid di setiap bulannya. Ya, di video aku dan di live-live-nya aku. Ustazah kalau sholat taraweh bacaannya cepat nggak apa-apa. Wasol nggak apa-apa. Bacaan cepat nggak apa-apa. Misalnya Al-Fatihah satu napas. Yang penting tepat tuh panjang pendek. Makharijul hurufnya ya. Ustazah kalau puasa Daud diingatkan juga kodo Ramadan jangan. Satu niat satu amal jauh lebih berharga ya. Ustazah sebentar, bagaimana caranya sedekah Al-Quran ke Palestina? Saya takut salah. Ada baiknya berbentuk uang. Karena pengiriman Al-Quran benda itu jauh lebih sulit. Tapi kalau bentuk uang itu jauh lebih gampang. Banyak kok penggalangan Palestina Mbak. Bisa dalam bentuk zakat kalau ke Palestina ya. Ustazah, oke, ada yang tidak sholat maghrib utama namanya Bintang. Hehehe, namanya Bintang, aduh dia ya. Ustazah, saya lagi di info, sholatnya gimana? Ke Basnas boleh. Saya lagi di info, sholatnya gimana? Di impus bisa sholat. Shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa duduk, fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa ilam tastati fa mustalkian. Kalau nggak bisa telentang. Bisa ditayamumkan, bisa diwudukkan. Sholat dalam keadaan berdiri di infus, misalnya gini, tayamum atau ditayamumkan bisa. Kan kita nggak sendiri kan di rumah sakit. Misalnya kiblat arah teman-teman semua, ya, maka ini kepala, ya, ini kepala, ini kaki. Kalau kiblatnya arah teman-teman, maka dia mesti miring ke kanan. Dia mesti miring ke kanan kayak gini ya. Dan upayakan kanan itu kiblat.
Nah, tapi kalau seandainya dia tidak telentang kayak gini, maka kakinya yang ke kiblat, kepalanya dinaikkan sedikit sehingga wajahnya menghadap kiblat. Jadi kepalanya dikasih bantal kayak gitu ya. Oke. Ustazah, kalau nggak pernah ganti puasa, lupa totalnya, segera bertaubat. Ya, Ustazah, sholat taubat semua waktu kita sholat bisa, kecuali habis asar dan habis subuh. Habis asar dan habis subuh nggak bisa sholat taubat. Tapi sebelum sholat asar, sebelum maghrib jangan. Karena dia termasuk habis asar. Atau setelah duha, sebelum duha, tengah malam boleh ya. Ustazah, kalau lagi haid baca 3 kul ya nggak apa-apa. Oke. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau berzikir di dalam hati ya boleh, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, sebentar. Tabungan di arisan PKK dapat jasa, gimana Zah? Jasa gimana Mbak? Jasa gimana? Jasa tukang simpan kah? Coba dibantu ya. Ustazah, oke, syukuran 100 hari almarhum di rumah suami enggak apa-apa. Yang penting kan enggak ada kepercayaan 100 hari mayatnya bangkit kan enggak ada. Itu kan kita mau sedekah, enggak masalah sambil kita minta doa kan. Ustazah, kalau punya janji dalam hati apa harus ditepati? Janji dalam hati tidak terikat dengan orang, tidak terikat dengan Allah dalam bentuk nazar, tidak ditepati, enggak apa-apa. Itu namanya keinginan saja, komitmen saja. Ustazah, kalau zikir pakai mikrofon tapi saat yang sama ada yang sedang sholat, jangan ya. Menghargai orang sholat jauh lebih baik. Oh, sholatnya sendiri? Sholatnya sendiri nggak apa-apa. Kalau sholatnya berjamaah jangan. Kita zikir pakai mikrofon, di belakang ada yang qobliyah, ya nggak apa-apa. Ada yang ba'diyah, ya nggak apa-apa ya. Ustazah, beli Quran online, dia dibanting-banting di ekspedisi, gimana? Sepanjang yang aku tahu dan toko yang berafiliasi dengan aku, itu tidak ada Qurannya yang dibanting. Karena ada bacaan mohon jangan dibanting, ini adalah Quran. Dan antara seller dengan JNT dengan kurir itu ada perjanjian tertulis untuk mereka tidak membanting Quran ya. Itu beberapa toko yang berafiliasi dengan aku. Yang pernah beli Quran di aku pasti tahu banget. Bahkan kurirnya bawanya kayak gini. Mereka penuhi adabnya karena itu kontrak kerjasama ya. Bahkan ada bacaan jangan dibanting, ini Al-Quran ya. Biasanya di Indonesia sudah menghargai itu dan seller-seller itu sudah berini dengan JNT JNE-nya. Aman sih teman-teman, aman banget kok ya. Quran, buku doa-doa aman sih. Dia punya macam kerjasama ya, dan itu dinyatakan dan aku tahu itu ya, dinyatakan banget seperti itu. Tapi ini pada beberapa seller sih yang aku tahu. Saya sering lupa tahiyat akhir, jari telunjuk sampai selesai. Enggak apa-apa Mbak. Ustazah, iya betul Zah, waktu beli Quran kurirnya kayak gitu ya kan. Nah gitu, itu udah semacam job deskripsinya ya. Mereka tidak boleh melanggar karena by peraturan ya. Ustazah, kalau sholat sunat taubat sesudah sholat maghrib boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Suntik waktu puasa, suntik apa? Kalau suntiknya cuma sampai ke kulit tidak batal, tapi kalau sampai ke peredaran darah sebagian mengatakan batal ya. Ustazah, wudhu di WC yang ada kamar mandi yang ada WC-nya. Kalau dalam keadaan darurat nggak apa-apa pakai sendal, takut kita keinjak najis ya. Kenapa Mbak Soleha ya? Ustazah, sholat taubat cuman habis duha, silahkan nggak masalah. Udah mantap lah itu ya kan. Ustazah, oke. Apakah sholat fardu ditinggal bisa diganti? Kalau karena lalai jangan ya. Usahakan hari ini dan ke depan tidak lagi lalai dalam ibadah ya. Terutama sholat ya. Karena yang dihitung saat kita meninggal lebih dulu adalah sholat kita. Oke Ustazah, sebentar ya. Apakah beli saham haram? Oh enggak. Selagi teman-teman ngerti emitennya ya.
sahamnya itu tidak ada unsur ribanya, nggak masalah ya. Yang penting jangan main saham, tapi investasi saham it's so different, itu beda ya. Kalau main saham kayak judi, lihat grafik jual beli judi. Tapi kalau dia ingin menjadi investor di perusahaan yang menurut dia tepat, laba untung rugi dia tahu, profit takingnya dia ngerti, baca laporan keuangan dia ngerti, gas ya. Saham harus ngerti laporan keuangan, dibaca per 3 bulan, per 6 bulan. Harus ngerti baca tentang laba rugi dan hutang. Harus ngerti tentang emiten, dividen yield yang ada dalam perusahaan itu. Kalau enggak, ya itu judi ya. Jadi harus cerdas kalau ingin jadi investor, oke? Investor itu bagus, dia strata tertinggi, lebih tinggi investor daripada sekedar pebisnis ya. Ustazah mau umroh? Oke. Ustazah sebentar ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat macam video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Iya Zah, belajar saham itu tahunan guys ya. Nggak bisa sekarang baca-baca grafik kita nggak ngerti ya. Oke, Ustazah kalau trading syariah tetap kalau hanya baca grafik, hanya ngelihat grafik technical analysis nggak bisa. Dia harus perhatikan fundamental analisisnya. Maaf ya bahasanya agak sulit karena ini untuk menjawab teman-teman yang saham. Mereka pasti ngerti bahasa-bahasaku tentang saham, tapi yang lain nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Jadi kalau dia cuman ngertinya adalah semacam analisis grafik nggak bisa, dia harus ngerti fundamental emiten yang dia beli ya. Ustazah, apakah boleh selesai mandi langsung ngambil wudhu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, agak tinggi ya. Nggak boleh berdasarkan technical analysis doang. Nggak bisa, nanti judi. Ustazah, sholat tahajud dan hajat satu waktu boleh, silahkan. Misalnya tengah malam teman-teman mau tahajud, lanjut sholat hajat, nggak jadi masalah ya. Ustazah, berdosakah mengajukan permohonan cerai ke suami? Tergantung cerainya karena apa. Kalau cerainya karena rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada ibadah dan isinya hanya dosa, boleh. Contoh, dia menghina kita mencaci, dia dusta kita dusta, dia selingkuh kita nggak mau ngelayanin, ya dia nggak ngasih nafkah kita nggak mau masakin, dia nggak ngasih nafkah kita selingkuh, itu dosa semua, ngapain dipertahankan, oke? Tapi ketika rumah tangga itu sudah mendatangkan kepada ibadah, masih bisa mendatangkan kepada ibadah, masih bisa sabar dan memperoleh ibadah, lanjutkan, oke ya? Ustazah ada, oke. Jamak 80 km, 89 atau 85 km kalau mau jamak ya. Tabungan di sekolah ya nggak apa-apa dong. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya, nge-lag nggak kan, aman ya. Ustazah kalau nggak mau ngasih pinjaman uang sama saudara nggak apa-apa mbak. Meminjamkan uang kepada orang lain tidak termasuk ke dalam status wajib. Dia adalah sunnah saja. Tapi kalau kita meminjamkan itu pahalanya besar. Walladzina yuqridunallaha qardan hasanan fayudha'ifan lahu adha'afan katsiran wa lahu ajrun karim. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang, maka dia adalah bagian dari meringankan orang, pahalanya sangat besar. Tapi kalau kira-kira akan jadi masalah, boleh sekedar menolak sejenak. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, forex nggak bisa, bitcoin nggak bisa, fundamentalnya nggak jelas, emitennya nggak tahu. Tapi kalau saham masih bisa, tapi diperhatikan fundamental perusahaannya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Gimana kalau haid lancar? Apa yang bermasalah? Oh, itu istihadah. Nanti bisa stay tune sebentar, bisa pergi ke akasia, madu akasia ya. Siap Pak Hamad ya, Mbak Teh Ewi. Ustazah, bolehkah bekerja di bank syariah? Majelis ulama mengatakan bank syariah masih boleh, tapi aku tetap tidak rekomendasi untuk berhutang di sana. Mbak Kaira, coba diganti teksnya, jangan-jangan terfilter sama TikToknya ya. Oke,
Forex karena fundamentalnya yang nggak tahu ya Mbak. Karena kerjasama yang namanya investor harus jelas emiten dan aset fundamentalnya ya. Termasuk kripto Bitcoin. Bitcoin tuh lebih parah lagi, dia nggak bisa karena dia termasuk mata uang. Jual beli mata uang itu nggak bisa. Ya tapi kalau komoditi itu masih bisa Mbak. Kenapa kita bisa jual beli emas? Karena itu komoditi. Oke, oke, terlalu tinggi, kita geser lagi ya teman-teman. Kayaknya aku kayaknya buka kelas aset planner deh ini. Ustazah, sebentar ya. Oh, Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang dengki? Ya, aman aja. Walikulli ni'matin mahsud, setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Itu biasa. Tapi jangan menambah-nambah kehasatan dia dengan pamer pula ke dia. Ya, justru kita harus tutupi kelebihan kita di hadapan orang yang iri sama kita. Kasihan dia, nanti nggak aman jantungnya. Siapa yang tanggung jawab? Iya kan? Nah, jangan ya. Ustazah, aman ya, sholat witir waktunya kapan? Dari habis isya sampai azan subuh. Ya, dari habis isya sampai azan subuh ya teman-teman ya. Jadi kalau habis isya, teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat witir, silahkan. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Tabungan di sekolah kenapa nggak boleh? Boleh aja, nggak masalah. Kenapa masalahnya? Nggak ada kan? Ustazah, oke, kalau sholat taubat kapan? Kalau sholat taubat bisa dilakukan kapanpun. Kecuali habis asar dan habis subuh ya. Siang dan malam boleh ya. Gimana kalau money changer Ustazah? Baik, money changer dia dijadikan sebagai alat teknis untuk menukar uang kalau kita mau ke luar negeri. Tapi tetap aja Mbak nggak boleh menyimpan dolar atau euro dengan harga yang rendah dan Mbak tunggu saat dia naik. Investasi dalam bentuk uang itu haram Mbak. Jual beli mata uang tetap haram. Saya ambil contoh biar kita macam punya pengetahuan sedikit lah. Karena ini ringan aja kok. Kalau aku mau ke Eropa maka aku ganti rupiahku menjadi euro. Untuk tujuan aku pergi. Nggak apa-apa. Dia adalah fasilitas. Tapi kalau seandainya kita beli euro saat euro rendah. Kita beli banyak. Saat dia tinggi kita jual mahal. Itu tetap haram. Nggak boleh. Beda dengan emas, emas itu komoditi. Kita saat dia turun kita beli banyak, saat dia tinggi kita jual lagi, nggak apa-apa karena emas bukan alat tukar. Tapi euro dan dolar itu adalah alat tukar. Semoga paham ya, mantap ya. Ustazah gitu ya, hadap orang Turki ketika ada gempa sujud bukan lari. Ya bagus, justru wallahu a'lam bishawab. Kita harus tahu dulu faktanya apa benar seperti ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taubat 1 hari 2 kali silahkan. Gak jadi masalah. Ustazah, oke sebentar. Apa doanya agar rumah cepat laku? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Potongannya buat apa? Kalau potongannya disetujui nggak masalah. Tapi kalau potongannya buat gurunya nggak boleh ya. Ustazah sebentar ya. Oke, agak sesak ngap aku. Sesak napas aku. Cepat kali tappingannya. Semua pengen masuk surga. Aku tahan napas dulu guys. 21 tahun. Oke. Oke, Ustazah sebentar ya. Oh tuh kan nih yang gini nih nggak boleh nih ya. Saya suka kodo sholat subuh dan asar sebelum sholat subuh dan asar. Oh kodo sholat yang dulu-dulu kalau ingat jumlahnya silahkan Mbak ya. Oke, Ustazah doa tanah cepat laku sama. Ya rumah cepat laku, tanah cepat laku nih doanya aku sematkan ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Nggak boleh yang ada kelebihan ya Mbak Dewi ya. Jangan ikut ya. Ustazah kadang puasa Senin Kamis kadang enggak jadi masalah. Kan dia sunnah aja. Mengucapkan azan pada bayi baru lahir, jenazah atau pada saat ada bencana. Hukumnya apa? Menurut Imam Syafi'i boleh.
Bayi baru lahir diazankan boleh. Bahkan menurut Imam Syafi'i kalau ada orang meninggal boleh diazankan. Itu dia ambil dari kias, lahir diazankan, meninggal diazankan. Tapi kalau enggak juga enggak masalah. Itu macam hanya Imam Syafi'i yang menyatakan itu ya. Ustazah, oke. Apakah ketika sujud boleh bahasa Arab dari hadis? Boleh, nggak masalah. Doanya tidak harus dari Al-Quran. Ya misalnya nih, Rabbi habli minas solihin, Allahumma rzuqni makhraja ya. Itu nggak apa-apa ya. Yang penting bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Ustazah pakai bedak apa? Aku udah 8 tahun nggak pernah pakai bedak. Aku pakainya skincare ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oh, dibaca kapan doa cepat laku? Pokoknya semua doa-doa yang aku sampaikan, doa apapun bagus dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat atau setelah sholat fardu itu bisa ya. Oke, bedak Vivaku nomor 4 Masih ada bedak Viva ya? Kayaknya masih ada ya. Ustazah marah ya sama aku, nggak pernah dibaca. Wallahi aku tidak marah sama sekali. Mbak Dewi Tia memang nggak nampak dan mungkin karena banyak sekali macam pertanyaan ya. Aku tidak marah teman-teman, aman saja. Iya, enggak ada marah-marah. Aku dengan sengaja nyekip, dengan sengaja, nggak suka nih pertanyaannya jelek, nggak mau nih pertanyaannya itu aja, nggak suka nih masa itu aja nggak tahu. Aku nggak seperti itu. Jadi aman ya teman-teman, hadir di akun ini aman, tidak usah ada perasaan apa-apa. Aku tidak seperti itu, aman aja. Kalau nggak terbaca ya aku minta maaf, tidak ada maksud apa-apa. Aman ya, enggak. Aku sudah 2 tahun seperti ini dan selama ini aman aja kan, kita kan. Nah, cuma kalau nggak terbaca aku yang minta maaf. Ustazah, oke. Gimana cara menstabilkan ibadah? Kenapa ibadahnya? Al iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, lakukan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan. Semua orang yang beriman pun pasti tetap akan turun imannya. Karena kita bukan malaikat ya teman-teman ya. Nah cuman bedanya orang yang beriman waktu dia turun dia tetap kerjakan. Nah orang yang tidak beriman dia turun dia santai-santai aja. Itu aja persoalannya. Apa yang kita lakukan saat iman kita turun. Oke gitu ya. Ustazah oke. Ustazah sujud terakhir bacaannya Sayyidul Istighfar boleh. Sayyidul Istighfar boleh itu doa ya. Ustazah, oke sebentar, kotoran air kecing kuncing itu najis ya. Oke, Ustazah, sebentar. Saat puasa sunnah ada yang ngajak makan, gimana sikap kita? Saran itu boleh sih, boleh dibatalkan kalau memang pengen. Tapi kalau seandainya pengen lanjutin puasa bagus, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dibatalkan karena dia ajak makan ke tempat yang enak, boleh nggak? Nggak dosa kok. Ya siap Mama Yuda ya. Mbak oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Mbak Is ya. Ustazah sebentar, saya naruh modal buat beli sawit di perusahaan dan dikasih untung 2%. Silahkan. Cuma berarti Mbak investor di perusahaan sawit. Resikonya kalau dia untung Mbak dapat 2% besar. Kalau dia rugi Mbak dapat 2%-nya kecil. Bagus, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, itu investor namanya. Yang nggak boleh itu dia janjiin ke Mbak. Contoh, misalnya kalau kamu nanam saham di aku 100 juta, aku pasti kasih 4 juta. Itu nggak boleh dipastikan. Kenapa deposito nggak boleh? Karena fixed return. Fix dan pasti ya. Dan kita nggak tahu uang kita dikemanain. Itu sebab deposito nggak dibolehkan. Kalau mau teman-teman pergi ke obligasi syariah ya. Jam, kenapa jam? Ustazah, oke, subuh lupa kunut gak apa-apa, gak masalah ya, cuman sujud sahwi aja. Jadi gini, kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tapi tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Tapi kalau teman-teman terbiasa kunut, teman-teman harus sujud sahwi kalau lupa kunut, itu aja. Jam gak ada.
Tapi kalau seandainya teman-teman tidak kunut, tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sama-sama ya. Ustazah membiasakan sholat taubat tiap malam bagus. Ustazah cara sujud sahwi kalau lupa rokaat atau tim kunut yang lupa rokaat sujud sahwi. Caranya adalah Caranya adalah setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar ya. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Mantan suami terlibat riba, aku cuma bantu tanda tangan, berdosa. Berdosa, lain kali jangan lagi mau tanda tangan kalau riba ya. Nah itu doa sujud sahwi ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Rina. Oke. Nah jadi kayak gitu ya. Oke. Kalau niat baik cara salah nggak boleh Kang. Itu berdosa. Niat aku baik ceramah nih tapi aku nyakitin orang ya aku dosa. Niat aku baik pergi umroh tapi dari riba ya dosa. Niat aku baik ngasih orang anak yatim makan tapi aku nyuri duit orang ya dosa. Oke. Ustazah sebentar ya, suami istri batal wudu enggak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke, siap Mbak Dewinta. Ustazah, apakah wanita yang tidak pernah haid sejak balik sampai dewasa normal dalam Islam? Aman saja, cuman harus dicek itu ya. Karena secara biologis tidak bermasalah ya. Ustazah, sebentar ya. Tak pakai pengumuman, tidak. Oh, tim batal ya. Ustazah, anak nazar mau berangkatin haji ibu. Ternyata kurangnya uang. Gimana Zah? Bolehkah dilunasi ibu? Caranya adalah si ibu ngasih uang ke anak sebagai bab sedekah. Karena akad itu satu persatu. Nanti anak menggunakan uang itu untuk berhaji. Jadi ada dua bab ya dalam fikihnya. Ibu ngasih anak namanya sedekah. Nanti anak itu pakai untuk haji ya. Oke. Sholat taubat jam berapa? Siang dan malam boleh, nggak jadi masalah ya. Siang dan malam boleh. Sholat qobliyah subuh boleh nggak? Saat subuh udah lewat boleh selagi masih ada waktu subuhnya. Misal azan subuh 4.30 ya. Lalu kemudian teman-teman sholatnya 4:15. Maaf. Teman-teman azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman sholatnya jam 5. Qobliyah subuh dulu, enggak apa-apa. Teman-teman qobliyah subuh dulu selagi masih ada waktu sholatnya enggak masalah. Sama dengan sholat zuhur. Misalnya zuhur itu jam 12:20 kayak gitu kan. Lalu teman-teman baru sholat jam 1. Teman-teman qobliyah zuhur dulu enggak jadi masalah ya. Oke, nyak gaya Mbak Bulbul. Salam kenal lah katanya geng. Ustazah kalau berdoa sebaiknya minta kaya apa cukup? Kaya dong, minta kaya dong. Makanya doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dari yang halal dan kayakan aku. Kan kayak gitu kan. Kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain kamu. Nih doa supaya kaya nih. Capcus, bismillah ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku. Tapi jadi orang kaya yang dermawan, yang tidak sombong ya, yang tidak ujub ya. Ustazah, ya. Oke. Mbak Dewi Tia. Yang mana tadi pertanyaannya? Makasih Ustazah akhirnya dibaca, nggak marah sama aku. Nggak ada aku marah-marah guys, aman aja. Aman aja. Nggak ada aku pernah tersinggung dengan teman-teman semua, nggak ada. Malah kalau teman-teman bilang capek aku nggak dibaca, aku pun nggak tersinggung, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Kalau aku jadi teman-teman sebel juga sih. Ya kan udah capek-capek nanya nggak dijawab, udah capek-capek ngetik nggak dijawab ya. Mungkin ada perasaan aku juga kayak hal yang sama seperti yang teman-teman rasakan.
Tapi ya macam aku minta maaf kalau nggak terbaca, kadang-kadang juga filter TikTok sih teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Tolong dibaca yang mana yang mana? Tuh pas ngomong tolong dibaca aku baca malah. Saking randomnya ya. Ustazah sebentar ya. Oke, Bunda mau kaya lah. Ustazah, sedekah subuh terpaksa kepake. Nah, dapat pahala satu niat saja ya. Dapat pahala satu niat. Kita mau sedekah gitu kan. Tapi nggak jadi. Kita tetap dapat pahala niat. Karena dalam hadis Arba'in nomor 39 kalau nggak salah ya. Ketika kita mau melakukan kebaikan tapi nggak jadi, kita tetap dapat pahala satu. Tapi kalau seandainya kita mau melakukan keburukan nggak jadi, tetap dapat pahala satu juga. Oke, gitu ya. Tetap dapat pahala satu. Enak kan agama kita, mau berbuat jahat nggak jadi dapat pahala. Kalau mau berbuat baik nggak jadi juga dapat pahala ya. Salam kenal semuanya ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol seperti biasa di akun ini. Suami membiayai kebutuhan orang tua istri. Mertua iya dong. Ya, kalau dia susah dibantu mertua itu kewajiban suami ya. Jadi laki-laki itu berat guys. Menikah tuh berat ya. Ustazah, zuhur boleh nggak sholat qobliyahnya cuma 2 rakaat? Boleh, nggak masalah. Ya cukup. Kalau mau 4 rakaat jauh lebih bagus. Nanti 2-2. Siap Mbak Sundus ya. Doa pakai bahasa Indonesia silahkan. Dalam hati nggak masalah ya. Oke, Ustazah. Ustazah, aku dari tadi tanya tentang sholat hajat. Apa ada doa khususnya? Oh, enggak ada. Doa khusus? Surat khusus kali. Sholat hajat kayak sholat subuh. Tidak ada surat khusus. Bebas aja. Nanti kalau doanya ya tergantung Mbak Saibah pengen doanya apa nih sholat hajatnya. Apakah pengen ketemu aku? Slebeu. Apakah sholat hajatnya pengen lunas hutang? Ya kan? Oke, siap Mbak Tati. Oke ya. Apakah apa? Kayak gitu kan. Silahkan ya Mbak Tati. Yang mana nih pertanyaannya? Ustazah, apa hukumnya nyemir rambut warna hitam? Haram ya. Ustazah, oke. Batas waktu sholat subuh sampai jam. Kalau jam, macam aku tak bisa jawab. Karena kita berbeda daerah ya. Kalau ciri-cirinya aku jawab. Ciri-ciri adalah siap Mbak Yasmin. Pokoknya ciri-ciri daripada sudah habis waktu subuh itu adalah saat matahari muncul cahaya merah di atas langit kayak gitu. Ya, siap Mbak Putri Laksimata. Pengen Ustazah marah boleh. Agak susah sih. Agak susah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya tidak mau menikah karena tidak pernah haid. Selagi Mbak tidak berzina, tak ada masalah ya. Ustazah jawab, iya siap ya. Kalau baca doa yang gak fasih tajwidnya sah, gak masalah ya. Doa gak masalah ya. Ustazah, tetanggaku menebangi pohonku tapi gak izin. Ya dosa pohon orang pula yang dia terbang. Agak lain pun tetangga Mbak nih ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Mbak udah telanjur dia tebang. Yuk kita pakai level yang lebih naik. Ikhlaskan. Udah Mbak. Nggak usah rusak hati kita. Ikhlaskan. Bismillah. Nggak apa-apa. Is okay. Tenang saja. Slow down. Aman. Everything is okay ya. Kalau dia udah telanjur melakukannya. Maafkan saja. Ya dengan kita memaafkan. Ridho. Level kita naik. Ya. Ustazah, kalau sampo buat hitamin rambut nggak boleh. Menghitamkan rambut warna hitam haram. Siap Mbak Dapur ya. Ustazah, aman ya. Ustazah, sebentar. Makasih banyak Ustazah, cantik, Oma tahu semua. Oh ya, siap Oma, terima kasih ya. Suami meninggal, kalau nikah lagi apa di yaumul akhir tidak bertemu lagi. Kalau masuk surga ketemu siapapun bisa ya. Ustazah, cara agar tidak suka marah. Terbaca pula pertanyaannya guys. Gimana ceritanya? Cara agar tidak marah. Cara agar tidak marah. Oke, tidak suka marah. Yang pertama, kalau aku sih ya. Ini mau pakai syariat atau pakai pengalaman nih? Ya, oke. Kalau kita